Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup untuk kita bisa berkarya, untuk bisa kita bekerja, melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini kami anak-Anakmu datang mengucap syukur karena kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, selalu menyertai kami, memberkati kami, mengaruniakan kami kekuatan kesehatan, membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami di pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-Anakmu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Filipi pasal 4 ayat yang kelima berbunyi demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Satu ayat dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang keluar dari mulut, sikap kita pun dan perbuatan lahir dari hati. Kalau dalam hati kita baik, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang positif, maka akan keluar sikap, tutur kata, dan tindakan yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila di dalam hati kita jahat, memikirkan hal-hal yang jahat, maka akan mengeluarkan sikap hidup, perkataan atau tutur kata dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memang kebaikan atau perbuatan baik bukan suatu syarat untuk keselamatan. Karena menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, konsep keselamatan kita karena percaya. Konsep keselamatan kita karena iman kepada karya keselamatan yang Yesus sudah lakukan 2000 lebih tahun yang lalu. Kita selamat karena karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah berkorban, menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib bagi penebusan dosa saudara dan saya. Siapa yang percaya selamat. Terus bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik memang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Perbuatan baik Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi bukan karena perbuatan baik kita selamat, tetapi kita diselamatkan lebih dahulu, barulah kita berbuat baik. Atau dengan kata lain, perbuatan baik kita adalah respon atau ungkapan terima kasih kita terhadap kasih Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudara yang kekasih
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel, Tuhan membebaskan mereka dari rumah perbudakan. Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan di Mesir. Dengan tangan Tuhan yang kuat memaksa Raja Mesir, Firaun, melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel karena kasih-Nya. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, barulah di Gunung Sinai Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat sebagai pedoman bangsa Israel dalam hidup sebagai suatu bangsa di negeri yang Tuhan sudah tujukan, di tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, untuk mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki. Tetapi karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi mereka, maka mereka Tuhan inginkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan, perbuatan-perbuatan baik, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 10 hukum Taurat disimpulkan oleh Tuhan Yesus dengan 2 firman, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena Tuhan sudah mengasihi manusia, maka manusia merespon dengan perbuatan baik, merespon kasih Allah dengan melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Demikian juga saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Maka firman Tuhan menghendaki kita supaya hidup berpadanan dengan Injil, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan yang besar Yesus Kristus di kayu salib, maka terima kasih kita kepada Tuhan dengan berbuat baik, dengan bersikap baik, dengan bertutur kata yang baik. Firman Tuhan yang kita baca menyatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Pimpin dan berkati kami dalam melanjutkan pekerjaan aktivitas kami di sepanjang hari ini, agar semua janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami di dalam firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagimu.